Hai semuanya, kembali lagi bersama saya Sang Zodiak. Zodiak merupakan simbol kelahiran setiap manusia. Maka dari itu, saya akan membahas ramalan zodiak Cancer menurut penglihatan mata batin saya. Seperti biasa, saya akan membahas tentang kehidupan, percintaan, dan keuangan yang sedang kamu jalani. Sekali lagi saya katakan, ini tidak mencakup perorangan ya saudara-saudara. Anggap saja hiburan semata. Untuk kalian yang pertama kali hadir di channel ini, besar harapan saya kepada kalian untuk like dan subscribe channel Sang Zodiak. Semoga semesta membalas semua kebaikan kalian dengan pahala yang berlipat ganda dan dipenuhi dengan kebahagiaan. Jangan lupa juga untuk mengaktifkan tombol lonceng agar kalian tidak ketinggalan informasi video terbaru dari saya. Simak baik-baik videonya, jangan di skip biar kalian tidak gagal paham. Mari kita mulai dengan membahas kehidupan kalian terlebih dahulu. Di depan saya sudah ada kartu tarot yang saya acak ya, saudara-saudara. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di kehidupan Cancer yaitu The Star. Kartu ini menunjukkan dirimu sedang berada dalam situasi yang penuh dengan pertengkaran dan kesalahpahaman. Sepertinya setiap kata yang keluar dari mulutmu selalu disalahartikan oleh mertua. Bahkan saat kamu berusaha sebaik mungkin, tetap saja ada kekurangan di mata mereka. Rasanya seperti apapun yang kamu lakukan tidak pernah cukup baik. Ada rasa lelah yang kamu pendam, tapi kamu tetap bertahan karena kamu mencintai pasanganmu dan tidak ingin hubungan ini hancur karena pendapat mertua. Di sini saya melihat kamu selalu salah di mata mertua ya. Selanjutnya ada The Pole. Ini menunjukkan dirimu pernah mengalami kejadian yang membuat hubungan dengan mertua semakin renggang. Bisa jadi ada kata-kata tajam yang keluar baik dari kamu maupun dari mereka yang akhirnya menambah luka di dalam hubungan ini. Ada situasi yang membuatmu merasa dihancurkan secara mental, seakan-akan kamu bukan bagian dari keluarga mereka. Padahal di dalam hatimu, kamu hanya ingin diterima dengan baik dan tidak terus-menerus dibandingkan dengan orang lain. Selanjutnya ada King of Pentacles. Sebuah kartu King muncul. Ini menunjukkan dirimu berusaha tetap bersikap sopan dan menghormati mereka. Meskipun sulit, kamu mencoba mengikuti aturan dan adat yang mereka pegang. Namun, terkadang terasa seperti kamu sedang berusaha menyenangkan orang yang tidak pernah puas. Mungkin mertua memiliki cara pandang yang berbeda, dan mereka masih sulit menerima keberadaanmu sebagai bagian dari keluarga. Tapi, kamu tetap berusaha, berharap suatu hari nanti mereka bisa melihat ketulusanmu. Selanjutnya ada Three of Wands. Ini menunjukkan dirimu merasa terbebani dengan ekspektasi mertua. Kamu mungkin sering merasa sendirian dalam menghadapi masalah ini. Bahkan, pasanganmu pun sulit untuk membantu menghadapi perlakuan mertua. Beban ini semakin berat karena kamu juga punya tanggung jawab lain dalam kehidupanmu. Namun, meskipun berat, kamu tidak ingin menyerah begitu saja yang saya lihat. Kamu hanya butuh sedikit keadilan dan pengertian dari mereka. Selanjutnya di kartu terakhir ada The Shadow Side. Kartu ini menunjukkan dirimu mulai menyadari bahwa kamu harus bersikap lebih tegas. Mungkin selama ini kamu terlalu menahan diri, terlalu sering mengalah, dan tidak pernah membela diri ketika mertua mulai menyudutkanmu. Tapi sekarang, kamu mulai berpikir bahwa kamu juga berat untuk dihargai. Kamu tidak ingin terus-menerus dianggap salah yang saya lihat.
Dan mungkin sudah waktunya berbicara lebih jujur dengan tetap menjaga kesopanan ya. Begitulah, maksud saya kita lanjut ke solusi ya. Maaf. Baik, kita akan melihat solusi dari kehidupanmu ya. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dalam kata-kata. Queen of Pentacles muncul sebagai solusi. Kartu ini menyarankan untuk menghadapi mertua yang sulit. Kamu harus berdiri dengan percaya diri dan menunjukkan bahwa kamu juga memiliki nilai dalam keluarga ini. Jangan biarkan mereka terus-menerus meremehkanmu ya. Bicaralah dengan pasanganmu agar dia lebih mendukungmu. Dan cobalah untuk mengambil kendali atas situasi ini dengan kepala dingin. Begitulah penglihatan saya untuk kehidupan zodiak Cancer dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang kedua, yaitu tentang percintaan. Kita akan melihat bagaimana kondisi percintaanmu saat ini. Semoga baik-baik saja. Baik, langsung saja saya mulai. Mari kita ungkap, fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di percintaan Cancer yaitu Two of Swords. Kartu ini menunjukkan dirimu masih memiliki rasa cinta yang besar terhadap pasanganmu. Dulu, hubungan kalian penuh dengan kehangatan dan perhatian. Dia selalu mendengarkan ceritamu, selalu memberikan dukungan saat kamu lelah, dan selalu ada saat kamu butuh seseorang untuk bersandar. Tapi, entah sejak kapan, semua itu mulai berubah yang saya lihat. Di sini saya melihat pasangan yang dulu lembut, kini seperti orang asing. Selanjutnya ada Ten of Pentacles. Ini menunjukkan dirimu mulai merasa diabaikan. Dulu pasanganmu selalu mengerti perasaanmu. Tapi sekarang, rasanya seperti kamu sedang berbicara dengan orang yang tidak peduli. Kamu sudah berusaha memahami perubahan ini, tapi tidak ada penjelasan yang memuaskan. Saat kamu bertanya apakah ada masalah, dia hanya menjawab singkat, atau bahkan menghindari pembicaraan yang saya lihat. Selanjutnya ada Five of Pentacles. Kartu ini menunjukkan dirimu merasa terjebak dalam situasi yang membingungkan. Kamu ingin mengembalikan hubungan seperti dulu, tapi semakin kamu berusaha, semakin dia menjauh yang saya lihat. Ada ketakutan bahwa mungkin dia sudah tidak mencintaimu seperti dulu. Tapi kamu tidak ingin menyimpulkan sesuatu tanpa alasan yang jelas. Kamu hanya ingin jawaban yang jujur yang saya lihat. Selanjutnya, Justice. Ini menunjukkan dirimu mulai merasakan ada sesuatu yang disembunyikan oleh pasanganmu. Mungkin dia sedang menghadapi masalah yang tidak dia ceritakan, atau mungkin ada hal-hal lain yang membuatnya berubah. Kamu mulai merasa curiga, tapi di sisi lain, kamu tidak ingin berpikir negatif sebelum mendengar penjelasannya secara langsung. Selanjutnya ada The Chariot. Ini menunjukkan dirimu masih berharap hubungan ini bisa kembali seperti dulu. Bagimu, dia bukan hanya pasangan, tapi juga rumah dan tempatmu merasa nyaman. Kamu percaya bahwa cinta kalian masih ada, hanya saja ada sesuatu yang menghalangi. Kamu mungkin ingin memperbaiki semuanya, asalkan dia juga mau berusaha. Baik, kita akan melihat solusi dari percintaanmu. Ace of Cups muncul sebagai solusi. Jalan terbaik adalah komunikasi yang jujur. Kartu ini menyarankan, jangan menebak-nebak, tapi tanyakan langsung apa yang sebenarnya terjadi. Biarkan dia tahu bagaimana perasaanmu, dan cari tahu apa yang dia rasakan. Jika masih ada cinta, pasti ada cara untuk memperbaikinya. Begitulah penglihatan saya untuk percintaan zodiak Cancer dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita lanjut ke topik yang ketiga, yaitu tentang keuangan.
Kita akan melihat bagaimana kondisi keuanganmu saat ini. Semoga baik-baik saja. Baik, langsung saja saya mulai. Fokus, konsentrasi, dengarkan baik-baik. Kita mulai dari kartu yang pertama. Kartu pertama yang muncul di keuangan Cancer yaitu Queen of Swords. Kartu ini menunjukkan dirimu sedang mengalami kesulitan finansial yang cukup berat yang saya lihat. Setiap bulan rasanya selalu ada tagihan yang menumpuk. Dan kamu harus mencari cara agar semuanya bisa terbayar. Ada ketakutan yang terus menghantuimu bahwa suatu saat kamu tidak akan mampu menutup semuanya ini. Di sini saya melihat gali lubang, tutup lubang. Selanjutnya ada Ten of Swords. Ini menunjukkan dirimu mungkin terlalu tergoda untuk mencari solusi instan, seperti berutang lagi untuk menutup utang lama. Siklus ini terus berulang-ulang tanpa ada jalan keluar yang jelas yang saya lihat. Mungkin juga ada kebiasaan pengeluaran yang membuat keadaan semakin sulit. Dan kamu merasa terjebak dalam pola yang sama berulang kali yang saya lihat. Selanjutnya ada Six of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu merasa stres dan terbebani dengan kondisi keuangan saat ini. Bahkan mungkin kamu sudah sering merasa putus asa, bertanya-tanya kapan semua ini akan berakhir. Kamu tidak ingin terus-menerus hidup dalam tekanan seperti ini. Tapi kamu juga belum menemukan solusi yang benar-benar bisa membantumu keluar dari kesulitan ini. Selanjutnya ada Ace of Swords. Kartu ini menunjukkan dirimu masih memiliki semangat untuk mencari jalan keluar. Meskipun berat, kamu tidak ingin menyerah begitu saja. Kamu mulai berpikir bahwa satu-satunya cara untuk keluar dari situasi ini adalah dengan mengubah strategi keuanganmu dan mencari sumber pemasukan baru. Selanjutnya ada King of Wands. Kartu ini menunjukkan dirimu memiliki kesempatan untuk memperbaiki keadaan. Ada peluang di depanmu, asalkan kamu mau berusaha lebih keras dan lebih disiplin dalam mengatur keuanganmu. Mungkin ini saatnya untuk mulai menabung ya, sekecil apapun jumlahnya, dan berhentilah mengandalkan utang sebagai solusi sementara. Baik, kita akan melihat solusi dari keuanganmu. Death. Kartu kematian muncul di dalam solusi. Kamu harus mulai berpikir matang soal keuangan. Kartu ini menyarankan, ini bukan akhir dari segalanya. Kurangilah pengeluaran yang tidak perlu. Buatlah rencana keuangan yang lebih jelas. Dan carilah cara untuk meningkatkan pendapatan. Jangan tergantung pada utangnya, brother. Tapi fokuslah pada membangun kestabilan keuanganmu. Begitulah penglihatan saya untuk keuangan zodiak Cancer dan solusi dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat rezeki atau keberuntungan apa yang menghampiri zodiak Cancer dalam waktu dekat ini. Semoga hal baik dan keberuntungan selalu menghampiri. Kita doakan bersama ya, saudara-saudara. Untuk keberuntungan, saya akan mengambil kartu dari atas. Knight of Pentacles. Berikan saya waktu sebentar. Di dalam keberuntungan, akan ada rezeki nomplok yang datang tiba-tiba yang saya lihat. Sesuatu yang tidak kamu sangka-sangka. Bisa jadi dalam bentuk uang, hadiah, atau peluang besar yang bisa mengubah kondisi keuanganmu. Ini adalah keberuntungan yang akan membantu meringankan bebanmu, jadi gunakan dengan bijak. Begitulah penglihatan saya untuk keberuntungan zodiak Cancer dalam waktu dekat ini. Jangan lupa aminkan ya, saudara-saudara. Kita lanjut ke topik selanjutnya. Kita akan melihat pesan apa yang disampaikan semesta kepada dirimu. Semoga hal baik yang selalu disampaikan. King of Swords. Berikan saya waktu
waktu sebentar. Semesta berpesan kepadamu, jangan terlalu keras pada dirimu sendiri. Hidup memang penuh ujian, tapi kamu selalu punya kekuatan untuk melewatinya. Percayalah pada dirimu, karena semesta tidak akan membiarkanmu jatuh tanpa alasan. Begitulah pesan semesta untuk zodiak Cancer. Semoga bisa diterima dan semoga bisa dipahami. Dan inilah kata penutup dari saya. Cancer, jangan menyerah. Setiap badai pasti berlalu dan setiap perjuangan pasti ada hasilnya. Tetaplah kuat, tetaplah semangat, dan jangan pernah berhenti percaya bahwa kamu pantas mendapatkan kebahagiaan. Semoga video saya ini bermanfaat bagi kita semua, dan sampai di sinilah video saya. Salam rayu bagi kita semua. Terima kasih.